Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustadz Asrori dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita baca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar dalam pembelajaran 4, 5, dan 6. Tahukah kamu anak-anakku pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Nah, mari kita bersama-sama atau kalian semua baca teks pentingnya budaya tegur sapa. Silakan kalian baca. Sudah anak-anak? Baik. Setelah kalian baca teks tersebut, silakan berdasarkan teks kalian isi peta pikiran pada halaman 119. Insya Allah kalian bisa mengisi baik judul, tokohnya siapa saja, sifat tokohnya masing-masing, tempat kejadian di mana, ya, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moralnya. Silakan kalian kerjakan, ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan halaman 120. Mari kita berdiskusi ya. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Apa saja yang Pak Tulus perbuat? 1. Pak Tulus peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. 2. Pak Tulus ikhlas menolong warganya. 3. Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Bisa kalian contoh anak-anak, bisa kalian kunjungi teman, kalian ikhlas menolong teman, dan peduli terhadap teman yang kesusahan. Bisa kalian terapkan. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Dengan membantu warganya, Pak Tulus mengamalkan nilai Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga. Nah, Pak Tulus sudah mengamalkan anak-anak. Bagaimana dengan kita semua? Mari kita tiru apa yang diperbuat Pak Tulus. Nomor 3. Tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga kampung Serewangi berdasarkan cerita di atas. Apa saja hal baik? Ya, perbedaan asal-usul tidak mengurangi kerukunan mereka. 2. Saling tegur sapa apabila berpapasan dengan sesama warga, teman. Nomor 3. Warga bergantian menjaga nenek Ijah sampai pulih. Yang 4. Semua warga sukarela membantu. Ya. Selanjutnya, apakah warga desa Serewangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Ya. Warga sudah mengamalkan nilai dari sila ketiga Pancasila karena seluruh warga bahu-membahu membantu nenek Ija. Selanjutnya, meskipun kamu bukan warga kampung Serewangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi nenek Ija? Apa yang kamu lakukan? Iya, kita akan menolong nenek Ija
karena kita harus membantu orang yang membutuhkan bantuan. Nomor 6. Sebutkan sikap baik apa saja yang dapat dicontoh dari warga kampung Serewangi. Apa saja yuk hal baik yang dilakukan oleh warga Serewangi? 1. Saling bertegur sapa. Kemudian saling menolong. Kemudian peduli terhadap lingkungan. Apakah ada sikap lain yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila sehari-hari? Apa anak-anak yang sesuai dengan sila ketiga? Oke, 1. Bangga dan cinta terhadap tanah, air, dan bangsa. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan sikap saling menghargai. 4. Membina hubungan baik dengan semua rakyat, ya, semua masyarakat bangsa Indonesia. Nomor 5. Memajukan pergaulan demi peraturan bangsa, persatuan bangsa. Nomor 6. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, dan sebagainya. Mari kita lanjutkan pada pembelajaran 5. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Silakan kalian amati gambar pada halaman 125. Kalian amati dari pohon kapas ya. Kemudian ke kanan dan seterusnya. Baik. Sudah kalian amati? Nah, kalian dengarkan ya, Pak As akan membacakan tentang sarung tenun Samarinda. Sarung tenun Samarinda adalah salah satu kerajinan tangan khas di Samarinda. Sarung tersebut merupakan jenis kain tenun tradisional. Sarung ini dibuat dengan cara ditenun menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin yang disebut dengan gedokan, sehingga proses pembuatannya masih tradisional atau manual. Dengan proses tradisional yang masih diterapkan untuk membuat sarung ini, tentu membuat proses pembuatan sarung memakan waktu yang lama. Bahan baku sarung tenun adalah benang sutra yang langsung didatangkan dari Cina. Benang sutra ini diolah terlebih dahulu supaya kuat. Benang harus direndam selama 3 kali 24 jam di dalam air. Setelah itu benang dimasak dalam air mendidih yang sudah dicampur dengan pewarna selama 2 jam. Selanjutnya, benang dicuci sampai bersih, lalu diberi kanji. Setelah diperas, benang dijemur sampai kering dan siap dipintal menjadi benang tenun. Ribuan benang pintalan selanjutnya dilingkarkan dan dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah alat yang terbuat dari kayu. Alat ini disebut dengan are dan sisir. Pemasangan benang sendiri bisa memakan waktu sekitar 2 jam. Sementara itu, proses penunan menjadi sebuah sarung tenun memerlukan waktu sekitar 2 atau 3 hari. Proses paling lama untuk membuat sarung Samarinda ini adalah 2 minggu. Hal ini tergantung dari motif yang diinginkannya. Baik. Nah, sekarang jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain. Apa? Ya, teknologi
sederhana atau teknologi tradisional. Selanjutnya, jelaskan proses pembuatan baju. Nah, seperti gambar anak-anak. Ya. Nomor 1, kapas dipetik. Kemudian diolah dengan cara menggiling kapas, yaitu memisahkan kapas dari bijinya. 2, proses pemintalan, yaitu proses di mana kain kapas pertama kalinya mulai proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang. Jadi proses pemintalan ini mengubah kapas menjadi benang. Yang ketiga, benang kemudian ditenun dengan menggunakan alat tenun yang bernama gedokan hingga menjadi lembaran kain. Nomor 4, kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit. Penjahit akan membuat pola baju sebelum mereka menjahit kain. Nomor 5, setelah pola dibuat dari kain, dipotong sesuai ukuran. Selanjutnya adalah proses menjahit menggunakan mesin jahit. Setelah itu, nomor 6, hasil jahitan berupa baju yang sudah siap digunakan. Ya, ternyata anak-anak, untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai, prosesnya sangat panjang. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? Sudah ya? Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali dalam pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Nah, ayo temukan pembelajaran berharga dalam cerita tersebut. Kalian sudah membaca dulu anak-anak? Kalau kalian lupa, silakan kalian buka kembali bacaan tentang tupai dan ikan gabus. Kemudian berilah komentar tentang pesan moral yang terkandung di dalam teks tersebut. Apa anak-anak pesan moralnya? Ya, cerita ikan gabus dan tupai adalah cerita tolong-menolong terhadap sesama, akan membawa pada kedamaian dan kebahagiaan. Nah, sekarang coba, apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Kalian tuliskan pada kolom yang sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu sikap baik dan sikap tidak baik. Silakan kalian tuliskan. Nah, setelah kalian tuliskan sikap baik dan tidak baik, sekarang kita isi diagram pada halaman 133. Ya. Nah, coba berikan contoh sikap yang baik. Silakan kalian tuliskan. Ya, sikap-sikap yang kamu temukan pada perilaku sehari-hari. Silakan kamu tuliskan. Bisa 1, 2, 3, ya, 4 terserah. Kemudian tuliskan juga bukan contoh. Bukan contoh ini adalah sikap yang tidak baik. Silakan kalian tuliskan juga. Bisa sampai 3 atau 4. Nah, ciri-ciri sikap baik. Jadi pada lingkaran kuning itu silakan kalian tulis sikap baik, ya. Itu peta pikiran juga. Ciri-ciri sikap baik apa anak-anak? Tidak merugikan orang lain, mampu mengendalikan diri, berpikir positif. Berarti kesimpulannya, sikap yang baik adalah
sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif, dan mampu mengendalikan diri. Nah, sekarang kalian sudah mempelajari sikap-sikap yang baik dan sikap-sikap yang tidak baik. Maka kalian bisa menerapkan dalam kegiatan atau perilaku sehari-hari di masyarakat agar kalian menjadi anak-anak yang menyenangkan, anak-anak yang cinta damai. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran kita. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.